yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak? Of this kind of food, they call it tom sep. Tom sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat tom sep, it reminds me of home. Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesen kalau misalnya di tempat restoran Thai itu Tham Khao Pot Khai Kem. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami. And pad thai. Pad thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the pad thai. They also stir fried in a bit of soy sauce, some other sauces. Maybe you can have some eggs or omelette around it. Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yam Goong, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek JINDI atau Gastronomy Innovation and Design. JINDI dalam bahasa Thailand Kindi artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar Chulalongkorn ditambahkan. Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal grab pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya. Dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat. Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya restoran yang satu ini di kawasan Pathum One, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner baik berskala besar maupun rumahan tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat. The first one is the sweetness, and another one is saltiness, regarding the taste and the flavor of the dishes. Right? If the food is too sweet, then it can maybe affect health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run. Right?
So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level. Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.